Saat melihat peta Vietnam, hal pertama yang mencolok adalah bentuk negara yang tidak biasa. Negara ini membentang panjang dan sempit, melengkung indah seperti huruf S. Begitu Anda melangkah ke jalanan Vietnam, Anda akan segera menyadari bahwa bukan mobil yang memerintah jalan, melainkan sepeda motor. Faktanya, Vietnam memiliki lebih dari 72 juta sepeda motor, hampir satu untuk setiap orang di negara ini. Bagi pengunjung pertama kali, aliran sepeda motor yang tak ada habisnya bisa terasa sangat menggugah. Namun, rahasianya adalah jangan berlari dan jangan terhenti. Anda berjalan perlahan dan mantap, dengan mata tetap mengarah ke depan. Ini juga membawa kemacetan, polusi, dan kebisingan yang menjadi masalah harian yang dihadapi negara ini. Cukup dengan sebuah kaca kecil, kursi lipat, dan sebuah gunting. Tiba-tiba Anda memiliki salon berfungsi di bawah langit terbuka, di tengah deru lalu lintas, dan di bawah rindangnya pohon tua. Seseorang mungkin berjalan dengan potongan rambut baru hanya dengan harga sarapan sederhana. Di sebagian besar kota barat, ini ilegal. Di Vietnam, ini adalah pemandangan sehari-hari. Lalu ada budaya minum. Bayangkan Anda duduk di kursi plastik di sudut jalan yang sibuk, memesan bir dingin, dan berbagi cerita dengan teman-teman saat sepeda motor berlalu. Jalan-jalan seperti Bui Vien di Ho Chi Minh City atau Tha Hien di Hanoi berubah menjadi bar terbuka raksasa. Dan tidak ada yang menganggapnya aneh. Jujurlah, apakah Anda akan mencoba potong rambut di trotoar di Vietnam? Ketik yes jika Anda berani, no jika Anda lebih memilih untuk lewat saja. Ini belum berhenti di jalan dan trotoar. Apa yang terjadi di atas meja makan Vietnam akan membuat Anda terkejut. Salah satu makanan khas yang paling banyak dibicarakan adalah cacing kelapa, yang ditemukan di Delta Mekong. Makhluk gemuk yang bergerak ini hidup di dalam pohon kelapa. Penduduk lokal menggoreng atau memanggangnya, dan yang paling berani memakannya mentah dengan sedikit saus ikan. Teksturnya kenyal, rasanya gurih, dan pemandangannya tak terlupakan. Bagi turis, ini sering menjadi ujian keberanian. Makanan lain yang mengejutkan pendatang baru adalah darah ikan. Tradisional dibuat dari darah bebek atau babi yang dicampur dengan daging cincang, kacang, dan rempah-rempah, membawa rasa manis gurih yang disukai oleh penduduk lokal. Dan ada telur embrio bebek yang dikenal sebagai balut, disajikan dengan garam, jahe, dan rempah-rempah. Mereka dianggap sangat bergizi. Bagi sebagian orang, ini adalah pemandangan yang tidak nyaman. Bagi yang lain, ini adalah makanan kenyamanan yang sudah diwariskan turun-temurun. Apakah Anda berani mencoba salah satu dari ini? Cacing kelapa, darah ikan, atau telur balut? Lihat jawaban Anda di bawah. Suka dengan video ini? Jangan lupa tekan lonceng, bagikan dengan teman-teman Anda, dan tekan tombol subscribe jika Anda belum melakukannya. Ini sangat membantu saya, dan saya berjanji akan membawa lebih banyak konten menarik untuk Anda. Dengan 54 kelompok etnis yang diakui secara resmi, negara ini menjadi rumah bagi tradisi yang unik dan tak terduga. Di antara suku Hmong, ada tradisi penculikan pengantin. Ketika dua orang muda saling mencintai dan setuju untuk menikah, si pria akan menculik wanita tersebut ke rumah keluarganya. Jika wanita itu memutuskan untuk tetap tinggal dan kedua keluarga menyetujui, pernikahan pun dilakukan. Jika tidak, wanita itu bebas pergi dan tidak ada yang bisa memaksanya. Kelompok lain memiliki tradisi yang mengubah pernikahan menjadi perayaan maraton. Misalnya, suku Red Dao mengadakan upacara yang bisa berlangsung beberapa hari, diisi dengan tarian, nyanyian, dan ritual rumit. Menariknya, pada beberapa kelompok, wanita yang mengajukan lamaran, dan setelah pernikahan, sang suami tinggal bersama keluarga istri. Tradisi matriarkal ini jarang ada di Asia, namun masih bertahan di beberapa daerah Vietnam. Bahkan tradisi pemakaman memiliki unsur yang mengejutkan. Suku Lolo dan Thai memiliki kebiasaan memberi makan orang yang telah meninggal, memberikan suapan makanan kepada yang telah pergi seolah-olah jiwa mereka masih hadir. Suku Hani bahkan membuat patung kayu menyerupai almarhum, lalu duduk bersamanya, berbicara dengannya, dan berbagi makanan.
percaya bahwa hubungan antara yang hidup dan yang mati tidak pernah benar-benar terputus. Sementara ritual ini menghubungkan orang dengan masa lalu mereka. Tradisi lain, kopi, membantu mereka tetap berenergi untuk masa depan. Bagi banyak negara, kopi hanya minuman pagi. Namun di Vietnam, kopi adalah cara hidup. Negara ini adalah eksportir kopi terbesar kedua di dunia, menghasilkan hampir 40% pasokan Robusta global. Namun ada kejutan, Vietnam tidak hanya menanam kopi, tetapi juga menciptakannya kembali. Cobalah kopi susu es yang ikonik, dikenal sebagai Cafe Suada, terbuat dari kopi yang disaring dengan fin, susu kental manis, dan es. Kopi ini dipuji oleh CNN sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Lalu ada kopi telur, campuran krim kuning telur, gula, dan kopi yang pernah disebut National Geographic sebagai sesuatu yang harus dicoba sebelum Anda mati. Ketik nomor 6 di bawah. Jika Anda penasaran ingin mencoba kopi telur, di beberapa daerah, Anda bahkan akan menemukan kopi garam dan kopi kelapa. Rasa yang terdengar aneh tetapi mengejutkan pengunjung dengan keseimbangan manis dan kekayaan rasa. Dan di ujung paling atas dari budaya ini ada kopi civet, yang dibuat dari biji kopi yang dicerna oleh kucing civet. Ini termasuk salah satu kopi termahal di dunia. Kemewahan yang membuat Vietnam terkenal di kalangan para penggemar kopi global. 100 gram harganya sekitar $100. Jika kopi bisa membangkitkan gairah sebesar ini, bayangkan apa yang terjadi ketika sepak bola mengambil alih negara ini. Ketika tim sepak bola nasional Vietnam turun ke lapangan, seluruh negara seakan berhenti. Toko-toko tutup lebih awal. Keluarga berkumpul di sekitar televisi. Dan bahkan pedagang kaki lima sibuk menyiapkan layar agar tidak ada yang melewatkan setiap momen. Sepak bola di sini bukan hanya olahraga, melainkan gelombang emosi yang menyapu setiap kota dan desa. Selama turnamen internasional, kerumunan memadati jalanan mengenakan pakaian merah, mengibarkan bendera, dan meneriakkan yel-yel di puncak suara mereka. Ribuan sepeda motor bergerak bersama dalam parade sukacita. Klakson mereka menyatu menjadi satu raungan kemenangan yang panjang. Kebanggaan begitu mendalam. Kemenangan tim nasional dikenang selama bertahun-tahun. Sementara kekalahan dirasakan seperti kemunduran keluarga, tetapi cerita yang sebenarnya adalah rasa persatuan. Orang-orang yang mungkin tidak akan berbicara satu sama lain pada hari biasa tiba-tiba berdiri berdampingan, bersorak, tertawa, dan bahkan menangis bersama. Di banyak bagian dunia, tidur siang di tengah hari kerja mungkin terlihat malas. Tetapi di Vietnam, ini dianggap sangat normal, bahkan sehat. Setelah makan siang, kantor, sekolah, dan toko seringkali terbenam dalam keheningan. Pekerja meregangkan tubuh di atas tikar, bersandar di kursi, atau bahkan meringkuk di lantai untuk beristirahat sejenak. Tidur siang singkat membantu orang untuk mengisi ulang tenaga, meningkatkan fokus, dan melanjutkan sisa hari mereka. Praktik ini memiliki akar budaya dan ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang yang singkat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan jantung. Dan negara-negara dengan tradisi siesta yang kuat seringkali memiliki risiko jantung yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan meskipun tidur siang mungkin mengejutkan orang asing dengan kepraktisannya, kejutan berikutnya lebih terlihat jelas. Apa yang banyak orang Vietnam kenakan dengan bangga di tempat umum. Bukan hal yang aneh melihat orang pergi ke pasar, memasak di warung pinggir jalan, atau bertemu teman dengan mengenakan setelan piyama lengkap. Piyama dengan pola cerah, lengan panjang, dan celana longgar adalah fashion sehari-hari bagi banyak orang Vietnam, baik yang muda maupun yang tua. Pada awalnya, ini mungkin terlihat aneh bagi pengunjung. Namun, di iklim yang panas dan lembab, pilihan ini sangat masuk akal. Piyama ringan, dapat bernapas, sopan, dan praktis. Piyama melindungi dari matahari, memungkinkan aliran udara, dan mudah dicuci setelah seharian bekerja. Apa yang mungkin terlihat terlalu santai atau bahkan tidak pantas di tempat lain, di sini dianggap hal yang sangat normal. Sama seperti kehidupan sehari-hari yang tampak berbeda di jalanan. Perasaan itu juga terasa sangat berbeda saat Anda melangkah ke jalan raya Vietnam.
terutama jika perjalanan Anda berlangsung semalaman. Salah satu pengalaman yang paling mengejutkan bagi pengunjung adalah bus tidur. Alih-alih kursi tegak, bus jarak jauh ini dilengkapi dengan tempat tidur sempit yang disusun dalam 2 tingkat. Penumpang berbaring saat bus melintasi gunung, pedesaan, dan pesisir. Perjalanan melintasi beberapa provinsi bisa seharga $20, dan ini menghemat biaya menginap di hotel. Namun, ada beberapa keunikan. Aceh seringkali sangat dingin, jadi membawa selimut atau jaket sangat penting. Ruangannya nyaman untuk orang yang bertubuh pendek, tetapi penumpang yang lebih tinggi mungkin merasa agak sempit. Namun, tertidur dan bangun di kota yang baru membuatnya menjadi bagian tak terlupakan dari perjalanan. Sementara, bus membawa pelancong melintasi negara. Ada aspek lain dari Vietnam yang menarik perhatian di mana-mana, yaitu wanita-wanitanya, yang terkenal karena kecantikan dan kekuatannya. Selama berabad-abad, wanita Vietnam telah dikagumi tidak hanya karena penampilan mereka, tetapi juga karena kelembutan, ketangguhan, dan kekuatan mereka. Secara fisik, banyak pengunjung memperhatikan keanggunan alami, kulit halus, mata ekspresif, dan senyum lembut yang seolah membawa kehangatan dan misteri. Namun, kecantikan di sini lebih dari sekadar penampilan. Ini juga tercermin dalam postur tubuh, sikap, dan cara seorang wanita membawa dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hal sederhana seperti berjalan melalui pasar yang sibuk atau mengendarai sepeda motor menuju tempat kerja tampaknya memiliki sentuhan keanggunan. Peringkat internasional sering menempatkan wanita Vietnam di antara yang tercantik di Asia. Namun, yang benar-benar mengejutkan orang luar adalah keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dalam satu momen, seorang wanita mungkin mengenakan ao dai klasik, pakaian nasional yang menggabungkan kesopanan dan keanggunan. Di lain waktu, ia mungkin memimpin rapat bisnis, menjalankan perusahaan, atau merundingkan kesepakatan. Menurut Forbes, Vietnam memiliki salah satu tingkat bisnis yang dipimpin wanita tertinggi di Asia Tenggara. Dengan sekitar 40% perusahaan dikelola oleh wanita, jauh lebih tinggi dari rata-rata global. Secara budaya, loyalitas dan kedalaman adalah sifat-sifat yang sangat dihargai. Dalam hubungan, wanita Vietnam dikenal karena pengabdian mereka kepada keluarga dan kemampuan mereka untuk menyeimbangkan tradisi rumah tangga dengan peluang baru di negara yang sedang berkembang pesat. Pada saat yang sama, generasi muda mulai merangkul pengaruh global, menjelajahi hubungan multikultural, dan menggunakan aplikasi seperti Tinder atau Date Now untuk bertemu pasangan dari seluruh dunia. Perpaduan antara keterbukaan dan ketulusan ini membuat mereka mudah didekati dan dihormati oleh banyak orang asing. Gambar wanita Vietnam juga terkait dengan ketangguhan. Dari berabad-abad sejarah, perang, dan pembangunan kembali, mereka telah berdiri di pusat keluarga dan komunitas, seringkali memikul tanggung jawab yang jauh melampaui rumah tangga. Hari ini, kekuatan itu masih terlihat dalam bisnis, pendidikan, politik, dan kehidupan sehari-hari. Dan seperti halnya orang Vietnam yang menyimpan keajaiban tersembunyi, tanah mereka sendiri juga menyimpan keajaiban alam yang tampaknya berasal dari dunia lain, yaitu gua terbesar di bumi. Ditemukan pada tahun 2009, Sendong terletak di Taman Nasional Phong Nha Ke Bang, situs warisan dunia UNESCO. Gua ini membentang lebih dari 9 km panjangnya, dengan ruang yang cukup tinggi untuk menampung gedung setinggi 40 lantai. Di dalamnya, stalaktit menjulang seperti pencakar langit batu. Beberapa di antaranya mencapai ketinggian lebih dari 80 meter. Berjalan melalui lorong-lorong luas ini lebih terasa seperti menjelajahi sebuah gua, bukan seperti menginjakkan kaki di planet lain. Di dalam dinding gua ini terdapat ekosistem tersembunyi lengkap dengan hutan, sungai, dan iklimnya sendiri. Sinar matahari menembus langit-langit batu kapur raksasa, memungkinkan pohon tumbuh dan awan terbentuk di dalam gua. Para ilmuwan percaya bahwa mungkin ada spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Ini seperti menemukan dunia yang hilang, yang terjaga dalam keheningan selama jutaan tahun. Cerita tentang bagaimana Sendong terbentuk juga sangat menarik. Lebih dari 2 juta tahun yang lalu, sungai bawah tanah mengikis batu kapur.
perlahan-lahan membentuk ruang-ruang besar yang kita lihat sekarang. Berbeda dengan sebagian besar gua yang terasa gelap dan sempit, Sondong memberikan kesan luar biasa dengan ukurannya dan rasa alam liar yang tidak tersentuh. Karena lingkungan yang rapuh, akses ke gua ini sangat terbatas. Hanya sekitar 1.000 turis yang diizinkan masuk setiap tahun. Dan perjalanan ke sana bukanlah sekadar jalan-jalan santai. Pengunjung harus trekking melalui hutan lebat, menyeberangi sungai, dan berkemah di dalam gua itu sendiri. Biaya untuk perjalanan ini cukup tinggi, sekitar $3.000 per orang. Tetapi bagi para petualang, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup, yang sering digambarkan sebagai berjalan ke batas terakhir bumi. BBC pernah menyebut Sondong sebagai hadiah Vietnam untuk para petualang. Dan memang demikian adanya. Jika Anda ingin memahami semangat Vietnam, jangan hanya melihat pemandangannya, rasakan festivalnya. Dengan lebih dari 8.000 perayaan di seluruh negeri setiap tahun, Vietnam memiliki kalender yang penuh dengan warna, musik, dan tradisi. Yang paling penting dari semuanya adalah Tết Nguyên Đán, atau Tahun Baru Imlek. Ini bukan hanya liburan, ini adalah detak jantung budaya Vietnam. Keluarga-keluarga berkumpul, rumah dihias dengan bunga persik di utara, atau bunga aprikot kuning di selatan, dan pasar yang ramai dipenuhi dengan amplop merah, lentera, dan permen. Pada malam tahun baru, petasan dan doa mengakhiri tahun lama. Sementara hidangan tradisional seperti bancung dan sayuran acar menyambut tahun baru. Jalan-jalan dipenuhi dengan tarian singa, keluarga yang memberikan dupa kepada leluhur, dan perasaan pembaruan serta harapan yang sangat besar. Setelah Tết, Festival Hung Pagoda di Hanoi menarik ribuan peziarah. Perahu-perahu meluncur di sepanjang sungai Yen yang tenang, membawa pengunjung antara gunung batu kapur menuju kuil dan gua-gua suci. Di Vietnam Tengah, Festival Hue digelar setiap 2 tahun sekali. Dulu menjadi ibu kota kerajaan, Hue kini berubah menjadi museum hidup seni, musik, dan tradisi. Pengunjung dapat menyaksikan rekonstruksi upacara kerajaan, menikmati musik istana yang dulunya hanya diperuntukkan bagi raja, dan menonton pertunjukan modern dari artis-artis global. Ini adalah jembatan budaya antara masa lalu dan masa kini, menunjukkan bagaimana Vietnam menjaga warisannya sambil merangkul masa depan. Dan di dataran tinggi utara, Pasar Cinta Sapa memikat hati. Setiap Sabtu malam, pria dan wanita muda dari komunitas Hmong dan Dao berkumpul untuk bernyanyi, menari, dan memainkan alat musik tradisional. Ini lebih dari sekadar festival. Ini adalah tempat di mana kisah cinta dimulai, di mana musik menjadi bahasa perjodohan, dan di mana tradisi tetap menghubungkan komunitas, dan sebagaimana perayaan ini menerangi kalender budaya. Lanskap Vietnam memiliki destinasi yang begitu menakjubkan, sehingga telah menjadi keajaiban dunia yang wajib dikunjungi. Dari kota-kota kuno hingga keajaiban alam yang menakjubkan, Vietnam menawarkan destinasi yang mengejutkan, bahkan bagi para pelancong yang paling berpengalaman. Mulailah di Hanoi, ibu kota berusia 1.000 tahun. Di sini, sejarah dan kehidupan modern berpadu dengan cara yang tidak dimiliki banyak kota. Di Old Quarter, jalanan sempit sibuk dengan pedagang, sepeda, dan warung kopi. Arsitektur kolonial Prancis berdiri berdampingan dengan kuil-kuil kuno. Sementara Mausoleum Ho Chi Minh mengingatkan pengunjung akan sejarah modern negara ini, nikmati secangkir kopi telur di Danau Hoan Kiem, dan Anda akan merasakan detak jantung ibu kota. Cepat namun tetap tradisional. Lebih jauh ke selatan ada Hue, yang dulu menjadi pusat dinasti Nguyen. Kota Kekaisaran, sebuah situs warisan dunia UNESCO, membawa Anda kembali ke masa lalu kerajaan Vietnam dengan gerbang-gerbang besar, istana, dan makam-makam yang tersebar di sepanjang Sungai Wangi. Selain arsitekturnya, Hue terkenal dengan masakannya. Hidangan seperti bun bo hue dan kue beras halus yang pernah menghiasi jamuan kerajaan. Berpergian ke pegunungan, Anda akan menemukan Sapa, sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh sawah terasering yang berubah warna seiring musim. Menyusuri lembah berkabut, Anda akan bertemu dengan komunitas Hmong, Dao, dan Thai yang menyambut wisatawan dengan kehangatan dan ketangguhan. Bagi yang suka tantangan, Phan Xipan, atap Indochina,
menawarkan pendakian menuju puncak tertinggi di Asia Tenggara. Tak lengkap rasanya jika tidak menyebut Halong Bay dalam daftar tempat yang wajib dikunjungi. Dengan lebih dari 1.600 pulau batu kapur yang menjulang dari perairan Zamrud. Ini terasa seperti berlayar dalam mimpi, berlayar di sini, menjelajahi gua tersembunyi, atau hanya menyaksikan matahari terbit di atas teluk, menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup, dan bagi mereka yang mencari surga. Pulau Phu Quoc menawarkan itu semua, pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan pasar malam yang penuh warna, menjadikannya perpaduan sempurna antara relaksasi dan budaya. Dari resor mewah hingga warung tepi pantai yang menyajikan makanan laut segar, pulau ini menangkap keindahan santai Vietnam Selatan. Jika ada satu hal yang menyatukan para pelancong setelah mengunjungi Vietnam, itu adalah kenangan tentang makanannya. Masakan Vietnam lebih dari sekadar makanan. Ini adalah perjalanan budaya, penuh keseimbangan, kreativitas, dan kejutan. Di utara, rasa makanan ringan dan halus, pho ikonik Hanoi, sup mie harum yang dibuat dengan kaldu yang dimasak perlahan, telah menjadi salah satu hidangan paling terkenal di dunia. Setiap mangkuk membawa jiwa masakan utara sederhana, lembut, namun sangat menenangkan. Hidangan lain yang populer adalah bun cha, yang menggabungkan daging babi panggang dengan mie beras dan rempah-rempah segar. Hidangan yang begitu terkenal sehingga mantan Presiden AS Barack Obama pun menikmatinya saat berkunjung ke Hanoi. Pindah ke Vietnam Tengah, makanannya menjadi lebih berani, pedas dan kaya warna. Wilayah ini dulunya adalah rumah bagi istana kekaisaran, dan masakannya masih mencerminkan kecanggihan kerajaan. Hidangan seperti bun bo hue, sup mie daging sapi pedas, atau kue beras ban beo yang elegan disiapkan dengan hati-hati dan disajikan dengan indah. Setiap suapan terasa seperti karya seni kecil yang menceritakan kisah budaya yang menghargai rasa dan keindahan. Di selatan, masakannya semakin berani dan melimpah, dipengaruhi oleh budaya Khmer, Cina, dan Cham. Hidangan-hidangan di sini lebih manis, lebih berwarna, dan lebih besar porsinya. Di sini Anda bisa menemukan pancake ban seo renyah yang diisi dengan udang dan babi, atau hu tiu nam phang, sup mie yang lahir dari campuran tradisi. Rasa makanan selatan hangat dan menyambut. Sama seperti orang-orangnya, namun mungkin yang paling mengejutkan dari masakan Vietnam adalah ketergantungannya pada kesegaran. Pasar-pasar penuh dengan rempah-rempah, sayuran, dan buah-buahan yang langsung disajikan di meja setelah dipetik. Makanan seringkali dimakan bersama, dengan mangkuk dan piring tersebar di seluruh meja, agar setiap orang bisa mencicipi sedikit dari setiap hidangan. Rasa kebersamaan dalam makan menjadikan setiap hidangan, bahkan yang paling sederhana sekalipun, sebuah perayaan. Dari pho hingga ban seo, dari warung kaki lima hingga restoran mewah. Masakan Vietnam adalah bab terakhir yang sempurna dalam perjalanan penemuan yang mengejutkan dan menyenangkan. Kami baru saja mengungkap 15 fakta paling mengejutkan dan menarik tentang kehidupan di Vietnam. Dari bentuk negara yang unik hingga lautan motor yang tak berujung. Tukang cukur di trotoar, hidangan-hidangan aneh, gua tersembunyi, dan makanan yang telah menaklukkan dunia. Vietnam terus membuktikan bahwa negara ini penuh dengan kejutan, yang membuat perjalanan ini begitu luar biasa, bukan hanya keanehan atau tontonan, tetapi cara semuanya terhubung. Jadi, lain kali Anda berpikir telah melihat semuanya, ingatlah bahwa Vietnam selalu memiliki kejutan lain yang menanti. Saya ingin mendengar pendapat Anda juga. Beritahu saya di kolom komentar mana fakta yang paling mengejutkan Anda. Atau jika Anda pernah mengalami Vietnam sendiri, dan jangan lupa tekan subscribe. Nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak telah menemani kami hari ini. Saya harap Anda menikmati video ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.